Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Kurnia. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mental health di generasi Z saat ini. Jadi, apa itu mental health atau kesehatan mental? Kita itu hidup di era digital, di mana semuanya bisa diakses dengan satu sentuhan. Terutama generasi Z yang dimana lahir dengan era teknologi, media sosial, bahkan arus informasi yang deras dibandingkan generasi sebelumnya. Di satu sisi, generasi ini aktif, terbuka, dan memiliki semangat yang tinggi. Di sisi lain, mereka juga rentan terhadap tekanan sosial, perbandingan diri, dan ekspektasi yang sangat besar. Contohnya itu adalah kecemasan media sosial atau social media anxiety. Generasi Z itu sangat akrab dengan yang namanya media sosial, Instagram, TikTok. Tapi akibat itu terjadinya fenomena social comparison atau kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Melihat orang lain tampak sempurna, tinggi, mancung, badan ideal, dan lain-lain, itu membuat mereka tuh merasa kurang cukup atau kurang sempurna lah. Terus akibat itu timbullah kecemasan atau tidak percaya diri, depresi ringan karena merasa hidupnya tak seindah orang lain. Itu adalah social media anxiety. Selanjutnya itu adalah tekanan akademik dan karir. Generasi Z saat ini itu banyak menghadapi tekanan untuk berprestasi, baik di sekolah, di kampus, ataupun di lingkungan atau di hadapan orang tua, semuanya. Dan akibat itu mereka harus merasa mendapatkan nilai tinggi, masuk kampus favorit, kerja di tempat impian. Fenomena ini muncul yang namanya quarter life crisis. Itu mulai muncul sejak dini, di mana usia 20-an banyak yang merasa tersesat, tidak tahu arah hidup, dan takut gagal. Itu sebenarnya banyak sih, ya banyak, tergantung orangnya sih gimana mengatasinya. Dan jangan pernah ngerasa tertekan dan harus sehat di mental. Namun, berbagai survei global, kasus anxiety atau kecemasan atau depresi itu meningkat secara signifikan di kalangan anak muda, terutama Gen Z. Banyak dari mereka merasa harus selalu baik-baik saja atau lebih baik lah. Tapi sempurna di media sosial itu intinya nggak boleh lemah di media sosial, nggak boleh terlihat lemah, harus terus kuat walaupun cemas, walaupun apa gitu, harus tetap kuat. Padahal di balik senyum mereka itu menunjukkan seringkali rasanya capek, kesepian, ataupun hilang arah, nggak tahu tujuan, ini harus kemana, itu harus kemana. Ya, itu generasi Z saat ini. Selanjutnya itu adalah overthinking atau kurang tidur. Generasi Z itu mengakui sering overthinking. Saya juga sering sih overthinking. Terlalu banyak memikirkan masa depan, masalah sosial, dan penilaian orang lain terhadap kita. Hal ini menyebabkan stres kronis, sulit tidur, akhirnya menurunkan produktivitas serta semangat hidup. Sebenarnya kita sendiri bisa jaga kesehatan mental kita, tergantung gimana mengatasinya. Kita harus punya kunci di mana kita itu nggak perlu dengari kata orang lain yang mungkin itu negatif. Ambillah hal-hal yang dimana orang lain itu menjelaskan hal-hal positif terhadap kita, tapi yang negatif jangan didengar. Terkadang kita harus menjaga kesehatan mental kita sendiri. Jadi harus tetap dengar yang positif aja. Namun kabar baiknya generasi Z itu sudah mulai sadar bahwa pentingnya kesehatan mental. Mereka berani membicarakan diri bahwa saya butuh waktu buat sembuh, dan berani menceritakan perasaannya, minta bantuan sama orang lain gitu. Terus juga kita harus belajar mendengarkan orang lain tanpa menghakimi, untuk menumbuhkan empati dan menciptakan ruang aman bagi teman-teman kita yang sedang
proses dalam berjuang atau sembuh dari rasa kecemasan mereka tadi, karena sesungguhnya menjaga kesehatan mental itu sama saja menjaga kesehatan fisik. Karena kalau mental terganggu, otomatis fisik juga ikut terganggu. Ingatlah, it's okay to not be okay. Gak apa-apa ngerasa capek, butuh bantuan sama orang lain. Yang terpenting kita itu gak pernah menyerah. Terus juga kita tahu cara untuk pulih. Kesehatan mental itu sangat penting di generasi kita sekarang. Contohnya saya sendiri. Tapi gimana kita menanggapinya dan gimana kita mencari cara untuk pulih akan terjadinya hal tersebut. Yang pasti jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena setiap orang punya kekurangannya masing-masing dan kelebihannya masing-masing. Jangan pernah iri dengan pencapaian orang lain, karena pencapaian orang itu berbeda-beda. Mungkin di balik senyum mereka di media sosial itu adanya kesedihan di belakang media sosial, mungkin kita nggak tahu. Yang pasti fokus sama diri kita sendiri dan kesehatan mental kita sendiri.